izin terbang nggak Pak Joko? 8501 itu punya izin terbang, yaitu dia punya izin rute untuk hari 1, 2, 4, 6. Gitu. Jadi 1, 2, 4, 6 itu Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Senin, Selasa, Kamis, Sabtu. Tetapi dia itu terbang bukan Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, tapi Selasa, Rabu, Jumat, Minggu. Nah, kan berbeda itu. Nah, kalau berbeda, lalu apa gunanya ada surat izin rute? Dan di dalam peraturan, kalau izin rute itu tidak diterbangi 21 hari, kita bisa nyabut. Gitu. Nah, bukankah mereka sudah ada penyimpangan ini selama berapa lama, Pak? Nah, jadi kita punya permasalahan di sini, sedang kita investigasi. Kenapa tidak ada laporan kepada pemerintah pelaksanaan pekerjaannya, pelaksanaan penerbangannya? Harusnya kan mereka lapor kepada pemerintah, laporan bulanan gitu. Mungkinkah? Dia tidak lapor. Nah, itu yang sudah kita selidiki. Baik. Kenapa demikian? Mungkinkah Pak ada laporan atau surat izin yang diajukan kepada IDSC dengan Dirjen itu berbeda? Begini, IDSC tidak pernah memproses izin rute. IDSC sesuai dengan namanya, Indonesia Slot Coordinator, itu tugasnya melayani perusahaan penerbangan yang minta jatah waktu di bandar udaranya. Di bandar udara kebetulan menangani 8 bandar udara yang namanya slot tadi. Setelah dia mendapatkan slot, maka dia akan membawa slot itu dilampiri dengan surat permohonan izin rute kepada Kementerian Perhubungan. Nah, untuk Surabaya Singapura itu sesuai dengan sisa yang masih ada tinggal 4 kali per minggu. Okay. Nah, dari haknya dia 7 kali, tadi dia bilang 4 kali per minggu. 4 kali per minggu itulah yang dia pilih menjadi 1, 2, 4, 6. Begitu izin rutenya 1, 2, 4, 6 kita berikan, nampaknya mereka tetap terbang dengan asumsinya dia sendiri, yaitu 1, 3, 5, 7. Jelas ini tidak cocok, jadi melaksanakan penerbangan Surabaya Singapura tidak sesuai dengan izin rute yang diberikan oleh pemerintah. Pak Joko, ketika maskapai tersebut terbang di luar izin, yang 1247 itu kemudian dia menggunakan harinya 1357 Senin, Rabu, kemudian Kamis dan Minggu, itu kok dikasih izin Pak? Jumat dan Minggu, kok dikasih izin terbang? Artinya kan berarti pesawat itu ketika terbang dia tidak sesuai dengan izinnya, kok didiamkan saja? Itu kan pertanyaan semua orang Pak Joko. Iya, jadi kami tahu karena kan ada informasi setelah kejadian jadwalnya berubah. Nah, setelah kami cek, kami pelajari data yang ada di Jakarta, ternyata bukan cuma jadwalnya berubah, harinya pun berubah. Lalu kita lakukan klarifikasi kepada Indonesia Air Asia. Ternyata memang dia terbang 1357 dan itu tidak sesuai dengan izin yang kita berikan. Akhirnya kita bekukan gitu. Oke. Berarti AirAsia izin rutenya tidak sesuai dengan yang diajukan. Tapi izin terbangnya pada hari itu ada ya? Iya. Izin terbangnya hari itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Karena ada yang kasih kan gitu. Nah, itu yang sedang kita kaji. Kenapa demikian terjadinya. Nah, artinya ada sesuatu keteledoran di pihak Kemenhub atau di pihak Airnav mungkin, sehingga kemudian pesawat ini kok bisa terbang di luar izin rutenya, Pak? Nah, itu yang sedang kita teliti. Oke. Sedang kita teliti, dan kalau di situ ada kelemahan dalam prosedur akan kita perbaiki supaya tidak terjadi lagi gitu. Tapi itu sedang kita lakukan penelitian. Oke. Terkait pernyataan pihak otoritas bandara di Singapura, Changi pada khususnya, yang mengatakan bahwa mereka punya izin dan tidak ada masalah, apa jawaban dari Kemenhub? Singapura memberikan izin sesuai dengan permintaan dari airline-nya. Dia juga dapat hak
frekuensi 7 kali per minggu dari Singapura. Tetapi setiap perusahaan penerbangan yang akan terbang dari satu kota di satu negara ke kota lain di negara lain, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari kedua negara tersebut, dua otoritas penerbangan sipil. Dan statement yang kemarin sebelumnya sudah diralat oleh Singapura sekarang, bahwa itu harus tetap persetujuan dari kedua negara. Baik, artinya Indonesia pada saat, artinya Changi atau Singapura melihat karena dapat izin terbang pada jam itu sehingga kemudian mereka tidak mempermasalahkan. Tapi ternyata izin rutenya yang berbeda, begitu Pak Joko ya? Iya. Oke. Karena dia kan mengajukan izin ke Singapura, dia mengajukan dia dapat. Nah, tapi kan dia dari berangkatnya dari Indonesia, dia harus ngikutin aturan Indonesia. Sama juga dengan airline Singapura, demikian juga kalau mau terbang ke Indonesia. Harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dari DGCA masing-masing. Oke. Saya mendengar bahwa Menhub meminta petugas atau penanggung jawab ATC dan juga Angkasa Pura I di Juanda yang bertugas pada hari itu kemudian dimutasi atau dipindahkan. Itu artinya memang ada indikasi kelalaian di sana. Kita melihat di sana ada unsur kelalaian. Tetapi apa itu, maka kita sedang melakukan penelitian. Tim penelitian sedang bekerja. Ya. Siapa orang yang paling bertanggung jawab, Pak Joko, ketika terjadi pelanggaran seperti ini? Artinya apa? Maskapai bisa berbeda antara izin rutenya dengan izin terbangnya. Siapa orang yang paling bertanggung jawab? Andakah? Yang paling bertanggung jawab terjadi penyimpangannya yang melakukan penyimpangan, yaitu airline-nya. Kemenhub tidak, Pak? Karena kan itu juga harusnya ada... Lalu tinggal kita cek. Pak Joko, ini kan gini Pak Joko. Ya, halo. Ini kan izin rutenya. Ya, halo. Ya, Pak Joko, kan izin rutenya kan berbeda dengan izin terbangnya, ya kan? Nah, apakah tidak ada mekanisme cross-check di sana? Ya. Karena kalau begitu artinya jangan-jangan maskapai lain juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi begini. Itulah sebabnya kenapa kita sekarang sedang melakukan penelitian. Apakah ada airline yang melakukan hal yang sama? Kalau mereka melakukan yang hal sama, maka kita akan suspend juga, akan kita bekukan juga izin rutenya. Karena itu jelas melanggar aturan. Karena itu mengacak jadwal yang telah kita sepakati. Untuk diketahui, jadwal penerbangan bandar udara itu semua orang mengikuti itu. Kalau ada yang ngacak kan jadi repot jadinya. Baik. Jadi sekarang sedang dibentuk tim investigasi ya Pak oleh Kementerian Perhubungan? Sedang kita lakukan. Ya, sedang kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Joko atas waktunya bersama TV One dan juga Kabar Petang.